Saya mau cerita sedikit soal pajak, saudara. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Biar hujan tetap dengar. Saudara, dulu ada seorang sultan menguasai negeri di Timur Tengah. Dia punya ibu kota Damaskus. Kalau sekarang ibu kota Syria. Sultan ini bernama Sultan Zahir. Sultan Zahir. Dia suatu ketika mengumpulkan ulama-ulama satu negeri untuk minta fatwa agar rakyat wajib bayar pajak, saudara. Ulama kumpul di istana, saudara. Begitu sudah kumpul, sang sultan menyampaikan, wahai para alim ulama, saat ini negeri kita dalam keadaan bahaya. Kas negara kosong, sementara bala tentara di perbatasan perlu perbekalan. Negara perlu pembangunan, sementara uang di kas negara tidak mencukupi. Karena itu, untuk membangun negara, untuk membekali para tentara kita di perbatasan agar menjaga negara dengan baik, saya sultan ingin mengambil pajak dari rakyat supaya beban ini kita tanggung bersama-sama. Bagaimana menurut para ulama? Itu ulama-ulama yang hadir, saudara, musyawarah. Singkat cerita, mereka setuju keinginan sultan, saudara. Tuan Sultan, setelah kami musyawarah, setelah kami berikhtihad, setelah mendengar alasan-alasan Tuan Sultan, maka kami mendukung sultan boleh mengambil pajak dari rakyat. Oh, luar biasa sultan senangnya, saudara. Jadi dari zaman dulu begitu tuh, penguasa kalau mau ngambil satu keuntungan buat dirinya, selalu melibatkan ulama. Ulama cuma buat ngelempengin jalan, saudara. Buat ngelempengin jalan. Nah, singkat cerita, setelah sepakat setuju, sultan bertanya, hei para alim ulama, apa kesepakatan ini sudah boleh saya umumkan kepada rakyat? Segera, supaya semua masalah segera kita atasi. Apa kata para alim ulama? Tuan Sultan, jangan dulu, masih ada satu ulama yang Tuan Sultan belum undang dia. Kata Sultan, siapa dia? Dia adalah Abu Zakaria Sarfuddin An-Nawawi yang tinggal di pinggir kota Damaskus. Kata Sultan, aku tidak kenal dia. Apa perlu dia kita ajak bicara? Apa kata para ulama? Tuan Sultan, ini ulama, kalau Tuan Sultan tidak kenal, maka kami beritahu, ini ulama yang sangat berpengaruh di tengah rakyat. Walaupun kami sepakat, tapi kalau ulama ini tidak setuju, rakyat nggak bakal bayar pajak Tuan Sultan. Kata Tuan Sultan, oh, begitu pentingkan kedudukannya di tengah-tengah rakyat, kenapa aku tidak kenal? Saudara, Sultan gak kenal karena Imam Nawawi bukan kiai istana. Imam Nawawi bukan kiai istana. Dia kiai rakyat, grassroots, dari kampung ke kampung, saudara. Akhirnya kata ulama, Tuan Sultan, orang ini sangat berpengaruh. Kalau Tuan Sultan bisa rangkul dia, ikut tanda tangan, rakyat saya yakin akan bayar pajak semuanya. Akhirnya Sultan setuju. Baik, kalau begitu pengawal dipanggil, jemput Imam Nawawi. Imam Nawawi dijemput, saudara. Ulama muda, umurnya belum sampai 40 tahun kala itu, saudara. Pakaiannya sederhana. Di jubahnya ada bekas-bekas jahitan sobekan baju, saudara. Karena dia kalau bajunya sobek, dia jahit sendiri. Oh, sederhana. Dan dia sampai akhir hayatnya, saking sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, dia tidak sempat menikah, saudara. Dan wafat dalam usia yang relatif muda, hanya berumur 45 tahun, saudara. Tapi hasil karyanya sampai hari ini dibaca orang, ibadallah. Kitab Riyadhus Shalihin, coba lihat bagaimana dahsyatnya karangan Imam Nawawi. Belum lagi Al-Majmu' li Syarhil Muhadzab, belum lagi Syarah Sahih
yaitu daripada muslim dan lain sebagainya saudara. Singkat cerita, dijemput Imam Nawawi sama pengawal kerajaan, dibawa ke istana saudara. Oh, di istana Sultan duduk di singgasana. Di situ sudah penuh para alim ulama saudara. Kemudian Imam Nawawi didudukkan di depan Sultan. Kata Sultan, "Hei Abu Zakaria, kau tahu kenapa aku panggil kemari?" Akhirnya kata Imam Nawawi, "Saya siap mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan." Begini Abu Zakaria, ini ulama yang hadir dalam istanaku semua sudah setuju untuk kerajaan kesultanan mengambil pajak dari rakyat. Aku undang kau kemari agar kau ikut menandatangani supaya rakyat setia kepada raja, membayar pajak sebagaimana diharapkan. Saudara, apa jawab Imam Nawawi? "Tuan Sultan, kalau memang Anda dan para ulama sudah setuju, itu hak Anda. Dan saya siap tanda tangan di persetujuan ini. Tapi saya mau ajukan dulu 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini Anda jawab dengan baik, saya ikut tanda tangan. Saya ikut mendorong rakyat agar membayar pajak." Kata Sultan, "Bagus, Salma Syekta, silakan kau kemukakan apa yang ingin kau tanyakan." Yang pertama, kata Imam Nawawi, "Tuan Sultan, ada apa gerangan Anda ingin mengambil pajak dari rakyat? Anda belum sebutkan kepada saya apa sebabnya." Akhirnya Tuan Sultan menjawab, "Hei Abu Zakaria, aku sudah sampaikan kepada semua ulama, aku mengambil pajak karena terpaksa, darurat, untuk membangun negara, untuk membekali tentara di perbatasan. Ini kan untuk keselamatan umat Islam juga." Apa kata Imam Nawawi? "Ahsanta, bagus kau punya jawaban Tuan Sultan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau kamu ingin membiayai negara, membiayai tentara, kenapa mesti pakai pajak? Kenapa kita tidak pakai kas negara saja? Kan ada uang zakat, uang infak, uang sedekah, uang ghanimah, uang fai yang selama ini di kas negara. Kenapa nggak pakai kas negara saja? Kenapa pakai pajak?" Dijawab oleh Sultan, "Hei Abu Zakaria, ini pun aku sudah kasih tahu kepada para ulama, kas negara kita kosong, tidak mencukupi. Kalau kas negara mencukupi, aku tidak akan minta pajak. Justru karena kas negara kosong, kita sedang darurat, aku ingin ambil pajak dari rakyat." Apa jawab Imam Nawawi? "Ahsanta, bagus Tuan Sultan. 2 pertanyaan sudah kau jawab dengan baik. Sekarang pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Silakan tanyakan, hei Nawawi." "Baik, aku mau bertanya, kenapa kas negara kosong? Kenapa? Kan ada fai, ada ghanimah, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah. Kenapa kosong?" Itu marahnya Sultan saudara luar biasa. Dia gebrak itu tempat tangan yang ada di kursi singgasananya, sambil berdiri dia katakan, "Hei Abu Zakaria, mada qasduka bikalamik? Apa kau punya maksud dengan kau punya ucapan?" Marah, tersinggung saudara. Saya tanya yang hadir, biasanya kalau tersinggung ada yang nggak beres gak? Ada yang nggak beres gak? Saudara, tugas ulama cuma nyampein, betul? Betul? Ulama kalau lagi menyampaikan sesuatu, sama juga sedang nyiram spiritus. Tahu spiritus? Saya tanya,
Kalau di badan kita tidak ada luka, disiram spiritus, sejuk tidak? Adem tidak? Dingin tidak? Tapi kalau di badan ada luka gimana? Oh, perih. Perih, saudara. Jadi kalau saya lagi ceramah, sepedas apapun, kalau Anda tidak punya luka, sejuk spiritus. Tapi begitu Anda tersinggung, kurang ajar deh Habib, luka loh. Betul. Kalau punya luka pasti tersinggung. Nah, makanya waktu Imam Nawawi bertanya, kenapa kas negara kosong, raja terluka, saudara? Berarti ada yang tidak beres. Jadi dia marah, saudara. Dia tuding Imam Nawawi, kurang ajar kau. Semua ulama sudah setuju, kau berani bertanya kepadaku soal itu. Ini ulama yang tadinya diam, ngomongnya lembut, dibentak oleh sultan. Dipikir ulama bakal takut kali. Tidak, saudara. Begitu sultan berdiri menuding, Imam Nawawi juga berdiri, saudara. Berdiri dengan tegak. Hei Tuan Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kenapa kas negara itu kosong. Kemarin kas negara itu mencukupi untuk membangun negara. Karena kas negara tersebut kau sudah keruk, hei Tuan Sultan. Kau berikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada menteri-menterimu, kepada kolega-kolegamu. Demi Allah, kata Imam Nawawi, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, kembalikan dulu itu harta yang kau keruk dari kas negara. Ambil perhiasan istri-istrimu, anak-anakmu, menantu-menantumu, begitu juga harta-harta pejabatmu semuanya. Kembalikan kepada kas negara. Kalau masih kurang untuk membangun negara, baru rakyat boleh membayar pajak. Tapi kalau kau tidak mengembalikan harta tersebut ke dalam kas negara, demi Allah, haram kau mengambil pajak dari rakyat. Subhanallah. Tegas tidak? Tegas tidak? Maksudnya ulama zaman sekarang begitu. Jangan pemerintah bilang bayar pajak, ulama ikut kampanye bayar pajak ya. Ulama ikut kampanye, tunggu dulu, periksa dulu. Jadi apa dengan demikian Islam anti pajak? Enggak. Islam tidak anti pajak, tapi Islam anti korupsi. Betul? Imam Nawawi ingin mengingatkan, buat apa kita bayar pajak kalau korupsi dipiara? Buat apa kita bayar pajak kalau korupsi dibiarkan? Buat apa kita bayar pajak kalau korupsi tidak ditindak? Betul? Betul? Nah sekarang saudara, di negara banyak tikus-tikus negara lagi ngegerogoti uang negara. Kita bayar pajak sama juga ngempanin tikus. Betul? Betul? Nah, jadi Bapak Kesbang sama Pak Wakil Lurah jangan kaget kalau besok buru-buru nggak mau bayar pajak dulu, Pak. Bukan haram, bukan. Boleh pemerintah ngambil pajak, wajib kita bayar sebagai rakyat dengan syarat uang itu betul-betul untuk pembangunan negara, bukan untuk kasih makan tikus negara. Betul? Betul? Iya. Nah ini yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Bagus tidak? Tegas tidak? Jujur tidak? Berani tidak? Mau tidak zaman sekarang ada Imam Nawawi yang lain? Mau tidak ada imam-imam yang jujur? Betul? Takbir! Alhamdulillahirabbil alamin.